Bagaimana hubungan antara waktu dan darah? Satu pertanyaan muncul ketika membaca salah satu tafsir surat Al-Asr yang menyebutkan bahwa salah satu makna dari Al-Asr itu adalah ad-dammu. Sahabat sekalian, jika kita merenung terkait dengan darah, ternyata yang namanya darah itu salah satu sifatnya adalah mengalir. Mengalir itu akan ada yang disebut dengan titik awal dan ada pula yang disebut dengan titik akhir. Dengan kata lain, mengalir itu bermuara pada ambang batas. Jika demikian adanya, maka hubungan antara darah dengan waktu itu mengalirkan manusia pada satu ambang batas yang dikenal dengan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya mengalir biasanya akan membuat seseorang lupa bahwa ia pada dasarnya sedang mengalir. Atau dengan kata lain, mengalir itu membuat seseorang lupa bahwa dirinya sudah berubah. Sebagai ilustrasi, saat kita bermain di sungai kecil, kemudian kita merendam tubuh di dalam sungai tersebut, lalu muncul pertanyaan, bagaimana menurut perasaan kita? Apakah air yang kena pada tubuh ini air yang sama atau air yang sudah berubah? Kalau pertanyaannya perasaan, tentu kita akan menjawab bahwa air yang nempel pada tubuh itu adalah air yang sama. Namun jika kita tanya, apakah hakikat air yang menempel pada tubuh kita itu air yang sama atau air yang sudah berubah? Kita pun akan menjawab bahwa pada dasarnya air yang nempel itu setiap detik berubah. Nah, seperti itulah waktu. Waktu itu kadang-kadang membuat seseorang lupa bahwa dirinya tetap sama. Ia merasa terus muda, ia merasa terus gagah, ia merasa terus sehat. Ingat-ingat ketika waktu sudah bergeser di ufuk barat, baru kita mulai tersadar, oh ternyata kita sudah tua. Sahabat sekalian, yang ketiga, jika kita mencoba menghubungkan darah ini dengan permainan, ternyata dalam permainan yang sering dilakukan anak muda, darah menyimbolkan nyawa. Karenanya ketika satu tokoh terkena sabetan pedang atau tertembak, biasanya darah yang ada di pinggir dengan simbol jantung itu berkurang. Nah, ketika ada bonus, kemudian darahnya bertambah. Dengan kata lain, bahwa waktu itu adalah darah dan darah itu artinya nyawa. Kalau demikian adanya, waktu itu mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki nyawa dan nyawa itu sangat berharga. Kalau nyawa itu sangat berharga, tentu seseorang harus menghargai waktu. Bukankah dalam sebuah pertandingan sepak bola, ketika 90 menit sudah berjalan, kemudian si tim yang kalah itu sudah putus asa, lalu tim dari penyelenggara pertandingan mengacungkan papan yang menunjukkan adanya tambahan waktu
baik 3 menit, 4 menit, atau 5 menit. 3 menit, 4 menit, 5 menit itu menjadi darah. Sehingga orang atau tim yang kalah itu bisa kembali bersemangat untuk melakukan serangan agar timnya tidak kalah. Nah, fakta ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, dan waktu itu memiliki makna darah. Darah itu diartikan dengan nyawa. Maka sebagai seorang muslim tidak layak untuk tidak menghargai waktu. Saat seseorang tidak menghargai waktu, pada saat itu pula pada hakikatnya ia sudah mengabaikan nyawanya. Ia sudah tidak menghargai nyawa.